Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah sahabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran sekolah sahabat, Kamis 19 Maret 2026. Pelajaran yang ke-12 di triwulan yang pertama. Judul pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari ini adalah hidup dengan penuh hikmat. Apa kebenaran terpenting yang dapat kita ketahui sebagai orang Kristen? Tentu saja kebenaran itu adalah bahwa Yesus Kristus mati untuk dosa-dosa kita dan bahwa melalui iman kepadanya kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Ini adalah kebenaran yang tidak akan pernah bisa kita ketahui sendiri. Sebaliknya, kebenaran ini harus diberitahukan atau diwahyukan kepada kita, dan kebenaran itu telah diwahyukan kepada kita dalam firman Allah. Ada begitu banyak kebenaran, pengetahuan, dan hikmat yang tidak akan pernah kita ketahui jika bukan karena apa yang telah Allah wahyukan kepada kita dalam firman-Nya. Namun, pengetahuan dan hikmat ini tidak diberikan kepada kita hanya sebagai informasi semata, hanya sebagai sesuatu untuk diketahui. Sebaliknya, kita harus menghidupkan kebenaran, pengetahuan, dan hikmat ini dalam kehidupan kita sendiri. Bacalah Kolose 4 ayat 5 dan 6. Dalam situasi apakah Paulus menunjukkan bahwa kita terutama perlu hidup dalam hikmat? Mengapa demikian? Kolose 4 ayat 5 sampai 6. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Sayangnya, sebagai orang Kristen, terkadang kita justru bersikap tidak mencerminkan kekristenan. Dan seperti yang Paulus tunjukkan, Israel juga menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang tidak percaya, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Cara kita bertindak terhadap orang lain, terutama mereka yang tidak seiman dengan kita, sangatlah penting. Rumah tangga Kristen, persekutuan orang muda, berdoa daripada melakukan kenakalan, perbuatan kebaikan yang sederhana, serta sikap tenang dan sabar, menjadi kesaksian kuat bagi mereka yang memperhatikan apakah iman kita benar-benar tulus atau tidak. Dalam Kolose 4 ayat 6, Paulus secara khusus menyoroti perkataan kita. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, lebih dari sekadar kata-kata yang baik atau sopan. Setiap perkataan yang kita ucapkan seharusnya digerakkan dan dipenuhi oleh kasih karunia Allah melalui pengaruh Roh Kudus. Jangan hambar, berlawanan dengan pengertian dunia tentang perkataan yang kasar. Kata-kata kita seharusnya tepat dan menarik bagi mereka yang mendengarnya, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Hanya Roh Kudus yang dapat memberi kita kata-kata yang tepat pada waktu yang tepat untuk tujuan yang tepat dan mempersiapkan pikiran para pendengar bagi pekabaran yang harus kita bagikan. Di sini juga kata "day" digunakan. Lihat pelajaran kemarin tentang Kolose 4 ayat 4. Renungkan perkataan dan tindakan Anda dan bagaimana cara Anda berperilaku di hadapan orang lain. Pekabaran apakah yang Anda sedang sampaikan tentang iman Anda, dan apakah artinya menjadi seorang Kristen? Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa.
Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran hari ini. Engkau telah mengizinkan kami mempelajari pelajaran tentang hidup dengan penuh hikmat. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami bahwa dengan kata-kata yang kami ucapkan, itu dapat menunjukkan apakah kami memang benar-benar tulus dari perkataan kami. Apakah kami memang benar-benar sungguh-sungguh dengan perkataan kami. Kiranya kami dapat selalu diingatkan ya Tuhan, segala perkataan dan tindakan kami, itu semua menjadi kesaksian tentang Engkau yang kami sembah, yang kami agungkan, yang kami sebutkan, kami kasihi. Kiranya itu dapat kami refleksikan dalam kata-kata dan tindakan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kasih-Mu akan selalu menyertai kami dan mengingatkan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan terus menjadi terang. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran Sekolah Sahabat Kamis 19 Maret 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sahabat selanjutnya. Tuhan memberkati.